Selamat siang semuanya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penelitian komunikasi. Proses dan fokus penelitian komunikasi. 1. Proses penelitian. Penelitian merupakan proses ilmiah yang selalu ada dalam kehidupan intelektual manusia, berdasarkan sifat ingin tahu yang ada dalam kehidupan ilmuwan. Dalam memenuhi hasrat, ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, menggunakan akal sehat, yaitu mengacu kepada kelaziman-kelaziman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika pada suatu desa terjadi wabah penyakit, maka hal tersebut dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Yang kedua, melakukan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah, yaitu yang berdasarkan kepada kaidah-kaidah tertentu dan cara berpikir yang sistematis. Proses penelitian ilmiah meliputi penentuan masalah dan judul penelitian, perumusan permasalahan penelitian, penelusuran teoritikal, penyusunan desain penelitian, penyusunan instrumen penelitian, penentuan sumber data yaitu populasi dan sampel, penentuan metode pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data, membahas hasil penelitian, dan penulisan laporan penelitian. Keseluruhan proses tersebut terbagi dalam beberapa kategori pekerjaan penelitian. Yang pertama, penentuan rancangan penelitian, yaitu bagaimana penelitian merancang model penelitian yang akan dilaksanakan, mulai dari rancangan problematik, rancangan teoritik, dan rancangan metodologik. Yang kedua, penentuan problem teori yang akan digunakan, yaitu bagaimana penelitian menentukan teori apa yang akan digunakan dan yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Yang ketiga, menentukan problem aplikasi lapangan, yaitu bagaimana peneliti menentukan teknik penelitian, mulai dari uji coba instrumen penelitian, aplikasi metode, dan pengumpulan data di lapangan, sampai dengan analisis data. Fokus penelitian. Fokus penelitian komunikasi berhubungan dengan bidang-bidang kajian komunikasi yang berkembang sampai saat ini. Terbagi menjadi dua, yaitu kajian mikrokomunikasi dan kajian makrokomunikasi. Kajian mikrokomunikasi. Kajian mikrokomunikasi berkisar pada kajian-kajian yang berhubungan antara komponen komunikator, pesan, media komunikasi, komunikan, dan efek. Yang pertama, komponen komunikator, yang merupakan sumber informasi guna menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, studi kasus, dengan tipe deskriptif dan evaluatif. Kedua, komponen pesan atau informasi yang dikirim oleh komunikator ke komunikan. Pesan di sini diteliti melalui metode penelitian, analisis isi, analisis wacana, metode hermeneutika, ataupun audit komunikasi dengan tipe penelitian eksplanatif. Ketiga, komponen media komunikasi atau channel yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Keempat, komponen komunikan atau penerima pesan dalam proses komunikasi. Yang umumnya digunakan adalah metode survei, studi kasus yang deskriptif. Yang terakhir, komponen efek atau dampak dari keseluruhan proses komunikasi. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, survei dengan tipe eksplanatif. Selanjutnya ada komponen makro. Komponen makro dengan kajian-kajian komunikasi yang lebih dalam dan lebih luas, serta bersentuhan dengan bidang-bidang lain yang memungkinkan kajian komunikasinya diperbesar dan membuka diri terhadap bidang sosial lainnya. Yang pertama, ada komunikasi interpersonal, komunikasi antar kelompok, komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, sosiologi komunikasi, hukum komunikasi dan hukum media, semiotika komunikasi, dan yang terakhir ada public relation. Pendekatan penelitian. Berdasarkan paradigma penelitian yang paling banyak dianut dalam ilmu-ilmu sosial, maka pendekatan penelitian ilmu komunikasi yang paling populer dan paling sering digunakan adalah
pendekatan kualitatif, dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Objek analisisnya berasal dari gejala-gejala sosial dan budaya. Sasaran kajian dari pendekatan kualitatif adalah pola-pola yang berlaku sebagai prinsip umum yang hidup di masyarakat. Studi yang digunakan seperti studi kasus, pengalaman pribadi, life history, wawancara, observasi, sejarah, dan lain-lain. Menurut Crosswell, ada beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif. Pertama, penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses daripada hasil. Kedua, peneliti kualitatif lebih memperhatikan interpretasi. Ketiga, peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam mengumpulkan data dan harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi. Keempat, penelitian kualitatif menggambarkan bahwa peneliti terlibat dalam proses penelitian. Kelima, proses penelitian bersifat induktif di mana peneliti membuat konsep, hipotesa, dan teori berdasarkan data lapangan. Desain penelitian kualitatif. Hal yang perlu dipahami dalam membuat desain penelitian dengan format kualitatif adalah rumusan permasalahan. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah mempunyai karakteristik tidak terukur, menganggap teori yang ada mempunyai kemungkinan tidak akurat dan cenderung bias. Kedua, peranan peneliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif sehingga bias nilai dan prasangka peneliti dinyatakan secara implisit dalam laporan penelitian. Prosedur pengumpulan data. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data adalah identifikasi batasan masalah. Batasan data yang dikumpulkan harus memperhatikan tempat penelitian, siapa yang akan diwawancarai dan diteliti, tema yang menjadi topik wawancara, serta kepahaman orang yang akan diwawancarai. Kedua, membuat alasan pemilihan prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, prosedur pengumpulan data terbagi menjadi beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan lain-lain. Ketiga, model desain penelitian komunikasi kualitatif. Penelitian komunikasi dengan format kualitatif terdiri dari 3 bentuk desain penelitian, yaitu deskriptif, verifikatif, dan desain penelitian grounded. Desain deskriptif bisa juga disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Konstruksi desain deskriptif dapat berbentuk sebagai berikut. Pendahuluan. Pertama, judul penelitian. Kedua, latar belakang masalah. Ketiga, masalah penelitian. Keempat, tujuan penelitian. Kelima, tinjauan pustaka atau teori dan kesimpulan teoretik yang digunakan. Metode penelitian. Pertama, objek dan informan peneliti. Kedua, cara memperoleh sumber data dan menentukan unit analisis data. Ketiga, metode pengumpulan data dan keabsahan data. Keempat, metode analisis data. Kelima, rancangan pembahasan hasil penelitian. Keenam, rancangan laporan penelitian. Desain verifikatif merupakan upaya pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian yang akan dilakukan. Karena itu, format desain penelitian berbeda dengan format kuantitatif maupun deskriptif, sehingga konstruksinya sebagai berikut. Pendahuluan. Pertama, menemukan tema penelitian yang diinginkan. Kedua, memulai berpikir tentang metode yang akan digunakan. Ketiga, bagaimana memfokuskan cara berpikir dengan metode serta research question. Penggunaan metode laporan dan laporan penelitian. Pertama, cara menemukan informasi penelitian. Kedua, metode penelitian dan strategi menggunakan metode penelitian. Ketiga, penggunaan dan bagaimana mengintegrasikan metode dan informan. Keempat, memutuskan penggunaan metode penelitian. Kelima, membuat catatan harian. Keenam, triangulasi untuk antisipasi kelemahan proses analisis data dan sumber data yang akan digunakan. 7. Bentuk draft laporan penelitian yang diharapkan. Desain grounded. Format ini dikonstruksi agar peneliti dapat mengembangkan semua pengetahuan dan teorinya setelah mengetahui permasalahan di lapangan. Berikut format desainnya. Pertama, tahap pertama observasi pendahuluan. A. Menemukan tema pokok penelitian. B. Menemukan gatekeepers. C. Menemukan gambaran umum tentang alur penelitian. Tahap 2 pengumpulan data. A. Menemukan informan. B. Mewawancarai dan mengobservasi serta membuat catatan harian. C. Menemukan informan baru. D. Mengembangkan strategi wawancara dan observasi. E. Menggunakan triangulasi untuk menemukan kebenaran data. F.
terus-menerus membuat catatan harian. Tahap 3, pengumpulan data lanjutan. A. Merevisi draft laporan penelitian. B. Menemukan kekurangan data dan informasi. C. Membuang informasi yang tidak penting. D. Menemukan informan baru. E. Terus-menerus menggunakan triangulasi. F. Terus-menerus membuat catatan harian baru. G. Memutuskan untuk menghentikan penelitian. H. Mengembangkan draft laporan menjadi rancangan laporan akhir. I. Peneliti meninggalkan lokasi penelitian. Deskriptif lebih sering digunakan untuk penelitian dengan menggunakan teori konvensional dalam berkomunikasi untuk menjelaskan hubungan antar media dengan pemirsa. D. Analisis kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif menggunakan pendekatan logika induktif di mana silogisme dibangun berdasarkan pasal hal khusus atau data di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini menggunakan logika berpikir piramida duduk. Contoh, bebek milik tetangga diberi nama Pinpin bisa terbang. Bebek milik Pak Ahmad kemarin terbang sebelum disembelih. Semua yang bisa terbang adalah rumpun keluarga burung. Pinpin adalah keluarga burung. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah fakta dan bukan untuk menjelaskan fakta tersebut. Teknik analisis kualitatif terdiri dari berbagai model yang sesuai dengan sifat objek dan subjek atau subjek. Berikut adalah teknik analisis kualitatif. Pertama, analisis isi. 2. Teknik analisis domain. 3. Teknik analisis taksonomik. 4. Teknik analisis komponensial. 5. Teknik analisis tema kultural. 6. Teknik analisis komparatif konstan. 7. Analisis FGD. 8. Framing analisis. 9. Analisis wacana. Pendekatan kuantitatif. A. Format desain penelitian kuantitatif. Berbagai bentuk desain penelitian sudah dibuat oleh banyak ahli peneliti sosial berdasarkan format, peneliti kuantitatif, tujuan, bidang ilmu, dan sebagainya. Berikut format desain penelitian kuantitatif. Pendahuluan yang meliputi 1. Judul penelitian, 2. Latar belakang masalah, 3. Masalah penelitian, 4. Tujuan penelitian, 5. Tinjauan pustaka yang terdiri dari teori dan kesimpulan teoretik, 6. Hipotesis jika digunakan. Metode penelitian meliputi 1. Populasi atau sasaran penelitian, 2. Sampel dan teknik sampling, 3. Metode pengumpulan data, 4. Metode dan rancangan analisis data statistik. Pembahasan dan laporan penelitian yang meliputi 1. Rancangan analisis data dan pengujian hipotesis penelitian, 2. Rancangan pembahasan hasil penelitian, 3. Rancangan laporan penelitian. B. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif bermula dari pendekatan positivisme yang menekankan model analisis yang bersifat kuantitatif. Analisis ini menggunakan pendekatan berpikir deduktif di mana dimulai dari persoalan-persoalan yang umum ke khusus. Pendekatan deduktif menggunakan silogisme atau berpikir piramida terbalik. Contoh, burung bisa terbang. Bangau itu rumpun keluarga burung. Maka bangau bisa terbang. Maka, analisis kuantitatif menekankan pada 4 hal yang dicari dari hubungan variabel penelitian, yaitu persoalan hubungan, pengaruh, perbedaan, dan identifikasi. Analisis statistik digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel kuantitatif tersebut, terbagi menjadi 2 jenis alat statistik. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan masing-masing variabel. Berikut alat-alat analisis statistik deskriptif. 1. Distribusi frekuensi. 2. Tendensi sentral. 3. Distribusi kuartil, desil, dan persentil. 4. Rata-rata deviasi. 5. Standar deviasi. Lalu, statistik inferensial adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan kausalitas antara variabel X dan variabel Y. Berikut alat analisis statistik inferensial. 1. T-test. 2. Chi-kuadrat. 3. Korelasi produk momen. 4. Rank order. 5. Korelasi kontingen. 6. Korelasi poin serial. 7. Hewlett-Q.
8. Analisis regresi linier dan linier berganda. 9. Analisis jalur. Metode penelitian. Penelitian komunikasi memiliki objek dan proses serta pendekatan yang spesifik, sehingga memilih metode pun terdapat perbedaannya. Pendekatan kualitatif lebih cenderung menggunakan analisis-analisis kualitatif dan tumpuannya, seperti framing analysis, discourses analysis, hermeneutik, dan varian-varian metode kritis. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang lebih banyak menggunakan metode pengumpulan data seperti angket, wawancara, analisis isi kuantitatif, dan dokumentasi. Sifat metode pengumpulan data kuantitatif tidak mewajibkan peneliti terjun langsung ke lapangan, karena bisa diwakilkan oleh orang lain. Terima kasih.